Tar dulu. Ibu nanya ini dulu. Iya. Terus kalian jawab sendiri. Iya. Terus nanti baru ini. Iya. Jangan abas. Ini nggak ditanya Nggak semua, ditanya nggak semua, apa-apa Bu. Oh gitu. Iya. Ini ibu aja. Ya langkah-langkah. Misalnya di langkah-langkah apa semua pertanyaan? 8-8-nya ibu tanya semua tapi ibu langkah-langkah? Enggak? Nggak usah, nggak. Maksudnya nggak semua. Misalnya ibu ambil 4 atau 5 poin gitu, nggak apa-apa? Bagaimana perasaan Anda setelah melakukan asistensi mengajar? Baik, saya dulu. Perasaan saya setelah melakukan praktik asistensi mengajar itu memang benar-benar dapat mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, terutama benar-benar terjun langsung menjadi seorang guru. Menurut saya sendiri, perasaan saya sendiri setelah asistensi mengajar tentunya senang sekali ya Bu, mendapatkan bisa mengamati karakteristik anak, mengetahui karakteristik anak, menambah ilmu kita untuk berkembang lebih lagi. Kalau saya juga senang dan kenapa, karena ternyata saya sadar bahwa menjadi guru itu adalah orang di depan melawan dengan 20 anak yang pastinya dengan karakter yang berbeda-beda itu sulit. Pertanyaan berikutnya, apakah kalian yakin bisa menjadi guru yang lebih baik? Kalau untuk keyakinan diri sendiri perlu dibuktikan secara langsung, secara nyata. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau saya yakin karena menjadi guru merupakan cita-cita saya dari kecil, dan sudah saya buktikan dengan melalui proses selama 4 tahun selama saya menjalani kuliah S1 dan menjalani profesi. Saya juga yakin karena dari semua proses yang sudah saya lewati, saya berusaha dan terus yakin kalau saya bisa menjadi seorang guru. Baik, berikutnya, apa harapan kalian terhadap praktik pembelajaran terbimbing ini? Harapan saya dengan adanya praktik terbimbing ini kami jadi lebih bisa lagi untuk berinovasi lagi menjadi seorang guru, dapat berinovasi, beradaptasi dengan siswa. Harapan saya menjadi pribadi yang lebih baik untuk mengajar di sekolah-sekolah dengan adanya evaluasi dari guru utama maupun dari kelas. Ya, harapan saya juga saya bisa menjadi guru yang memang bisa memberikan ilmu yang baik kepada saya baik lewat pengajarannya. Berikutnya, hal apa yang ingin kalian perkuat dalam praktik pembelajaran terbimbing ini? Saya hal yang paling saya perkuat adalah mungkin saya sebagai guru harus lebih paham bagaimana karakter siswa dan pembelajaran apa pendekatan apa yang cocok kepada siswa yang memiliki macam-macam karakteristik. Saya perlu menyiapkan mental yang baik untuk menghadapi anak-anak berbagai karakteristik anak saya. Penguasaan materi itu penting bagi saya ini untuk dalam penguatan yang ibu tanyakan tadi, juga keberanian diri sendiri untuk menghadapi berbagai macam siswa. Berikutnya, langkah apa yang kalian lakukan agar merasa nyaman selama praktik terbimbing ini, dalam pembelajaran terbimbing ini, maksudnya yang bisa kalian ini? Intinya menjalin komunikasi yang baik dengan siswa agar kita dapat memahami karakteristik siswa tersebut. Ini dalam komunikasi. Apakah kalian kendala saat melakukan atau pembuatan modul pada saat menyusun modul? Kalau untuk kendala sendiri sih pastinya ada ya, tapi kami tetap berusaha untuk mencari solusi dari berbagai internet ataupun dari contoh-contoh recap yang sudah dari sekolah versi atau dari sekarang kan udah ada AI yang Saja ya. Dari kendala-kendala tersebut kita juga belajar Bu. Ternyata nanti kalau kita tidak cocok dengan anak itu berarti akan memberikan dampak yang buruk juga Bu. Akan jadi kita belajar terus. Hal positif apa yang kalian peroleh selama praktik pembelajaran terbimbing ini? Saya juga kalau hal positif itu banyak sekali Bu. Karena kita ternyata proses menjadi guru itu tidak mudah, mengenal karakter siswa itu juga tidak mudah, dan membuat modul yang pas kepada untuk siswa itu ini menjadi guru ini artinya kita harus siap dan berani untuk belajar seumur hidup.
penelitian iya. Mungkin kedepannya bisa dicampur dengan pembelajaran video, menaikkan video seperti itu. Mengajar juga Pertanyaan terakhir ya, bagaimana tercapainya tujuan yang sudah kalian lakukan? Terus apakah masih ada kendala yang belum kalian lakukan atau masih ada kendala yang lainnya? Tidak. Kalau untuk kendala sendiri ya tentunya berkaitan sama waktu tadi, karena kami belum bisa sepenuhnya mengalokasi waktu. Cuman untuk siklus yang terakhir ini kami sudah bisa mengalokasi waktu dengan cara semua siswa ketika diberikan tugas kelompok mereka sudah berhasil melakukan semua. Mungkin dari siklus 1, 2, 3 di siklus 3 kita bisa menambahkan relax di depan, terus menguasai materi